Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rian Abdul Aziz, dosen program studi S1 Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, Amikom Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Perkenankan saya membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Informatika, yaitu mata kuliah pemrograman web. Mata kuliah ini membahas tentang teknologi web serta pemrograman web, termasuk di dalamnya yaitu bahasa HTML, CSS, JavaScript, PHP, database MySQL, Ajax, dan juga framework PHP. Model pembelajaran yang digunakan selama perkuliahan ini berjalan yaitu project based learning, di mana mahasiswa tidak hanya dituntut dari sisi teori, tetapi juga diarahkan untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan proyek yang konseptual dan bermakna. Metode pembelajaran yang dilaksanakan selama mata kuliah ini dijalankan yaitu ceramah, diskusi, tutorial, dan juga pemberian tugas serta final project di akhir dari pertemuan. Mata kuliah pemrograman web merupakan mata kuliah wajib bagi program studi S1 Informatika di semester genap. Mata kuliah pemrograman web mempunyai bobot SKS sebesar 3 SKS selama 1 semester dengan teori, praktek, dan asesmen akhir berupa project. Project nanti akan berupa sebuah sistem informasi dan mahasiswa akan diarahkan dapat menyelesaikan proyek itu di akhir semester. Bahasa pengantar yang digunakan selama perkuliahan ini dijalankan yaitu bahasa Indonesia, dan capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, memahami dan menguasai konsep-konsep dasar pemrograman, mengidentifikasi model-model bahasa pemrograman, serta membandingkan beberapa solusi. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, menganalisis, merancang, dan menerapkan suatu sistem berbasis komputer secara efisien untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan pemrograman prosedural dan berorientasi objek. Untuk capaian mata kuliah pada mata kuliah pemrograman web ini, yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab pada saat mata kuliah pemrograman website berlangsung. Yang kedua, memahami dan menguasai konsep-konsep dasar bahasa pemrograman website, mengidentifikasi model-model bahasa pemrograman website, serta membandingkan berbagai solusi. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pemrograman website berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang didapatkan. Yang keempat, menganalisis, merancang, dan menerapkan suatu sistem berbasis web secara efisien untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan pemrograman prosedural dan juga berorientasi objek. Topik pembahasan selama mata kuliah ini berjalan, yang pertama yaitu konsep dasar aplikasi berbasis website, yang kedua hypertext markup language atau HTML, yang ketiga cascading style sheet atau CSS, yang keempat JavaScript, yang kelima Bootstrap, yang keenam database management system, yang ketujuh PHP dasar, yang kedelapan object oriented programming atau OP PHP, yang kesembilan PHP model view dan controller atau MVC, yang kesepuluh framework code igniter atau CI, yang kesebelas proyek pengembangan sistem informasi berbasis website. Sumber referensi utama yang digunakan selama perkuliahan pemrograman web ini berjalan, yang pertama, buku dari Powell Thomas tahun 2010 dengan judul buku HTML dan CSS, The Complete Reference 5
edition. Kemudian yang kedua, dari bukunya Ahmad Solihin tentang pemrograman web dengan PHP dan MySQL. Yang ketiga, yaitu tentang framework Code Igniter. Selain sumber referensi utama, terdapat juga sumber referensi pendukung, di antaranya yang pertama ada Web Programming Unpas, kemudian yang kedua ada kelas terbuka. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas maupun online menggunakan video conference Zoom. Kemudian bentuk pembelajaran asinkronus dilakukan menggunakan Google Classroom maupun Edlink untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi perihal mata kuliah. Kemudian share materi berupa soft file dan juga penugasan secara mandiri maupun berkelompok. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 14 pekan pemaparan materi, teori, praktik, kuis, dan penugasan. 2 pekan untuk evaluasi berupa ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran mata kuliah pemrograman web didapatkan dari 4 komponen utama. Yang pertama dari kuis interaktif, yang kedua penugasan sebanyak 10 kali baik secara individu maupun kelompok, UTS berupa IC, kemudian UAS berupa final project, membuat sebuah sistem informasi secara berkelompok. Bobot penilaian untuk masing-masing komponen, kuis sebesar 10%, UTS 20%, tugas 30%, UAS 40%. Sehingga total bobot penilaian pada mata kuliah pemrograman web ini totalnya 100%. Demikian informasi mata kuliah pemrograman web yang saya ampu. Berikutnya merupakan cuplikan video pembelajaran mata kuliah pemrograman web. Peran buka dulu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua untuk mata kuliah pemrograman web, dan materi hari ini kita akan membahas ke salah satu struktur utama yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah sistem informasi berbasis web. Sebelum dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Selesai ya. Oke, hari ini kita masuk di pembahasan yang kedua untuk pertemuan kedua dari materi pemrograman web. Dan materi hari ini cukup penting karena ini sebagai dasar utama ketika kalian akan membangun sebuah aplikasi atau sistem berbasis web ya. Pembahasan hari ini kurang lebih yang akan menjadi pembahasan utama kita. Yang pertama, untuk sub capaian mata kuliah di pertemuan hari ini, mampu memahami, menerapkan struktur dokumen web, tools pengembangan aplikasi berbasis web, dan skrip bahasa markup atau HTML. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan struktur dokumen web, tools pengembangan aplikasi berbasis web, dan skrip bahasa markup. Pokok pembahasan kita hari ini, kita akan membahas materi utamanya yaitu HTML. Kemudian untuk pokok bahasan kita hari ini, yang pertama elemen HTML dan tag HTML, nanti akan ada perbedaannya. Silakan kalian lihat lagi bedanya apa nanti. Kemudian ada penjelasan tentang title HTML, heading HTML, dan juga paragraf HTML. Kita akan mulai dari ilustrasi dulu ya. Yang kalian lihat di depan gambar apa itu ya? Gambar apa? Rumah. Rumahnya siapa? Nggak tahu ya. Mungkin menjadi salah satu rumah impian kita ya. Menurut kalian rumahnya bagus atau enggak? Bagus, cakep ya, 2 lantai, ada kolam renangnya gitu ya. Punya kita kan nggak beda, di depannya kolam ikan ya. Kalau ini kan kolam renang, agak beda memang. Beda dikit lah ya. Warnanya aja agak beda. Kalau ini biru, punya kita warnanya kan coklat, hitam-hitaman. Mungkin ada kuning yang mengambang juga mungkin ya di depannya. Nggak tahu kalau di rumah kalian ada atau enggak. Cuma
Yang mau Parian tanyakan ini ya, apakah untuk membangun rumah sebagus ini, prosesnya tiba-tiba jadi seperti ini? Iya atau enggak? Jawabannya iya atau enggak? Enggak pasti ya. Pasti ada proses yang dilakukan ya. Kira-kira tahap pertama untuk kita membangun rumah, kira-kira kita bikin apanya dulu ya? Bikin apa? Pondasi ya. Pondasi ya. Karena untuk membangun rumah tanpa pondasi tidak mungkin akan berdiri. Jadi hal pertama yang kita gunakan atau yang kita lakukan untuk membangun sebuah rumah, kita sepakati bersama pasti membutuhkan pondasi dulu ya. Apapun itu. Dan itu berlaku juga ketika kalian membangun sebuah website ya. Membangun sebuah website. Tampilan website yang selama ini kalian lihat baik sosial media, portal berita atau apapun itu ya yang berbasis website. Apakah tiba-tiba sistemnya atau websitenya jadi? Jawabannya enggak. Pasti ada pondasi dulu yang dibangun ya. Sama seperti kita membangun rumah ya. Dan pondasi untuk membangun sebuah website itu menggunakan salah satunya adalah HTML ya. HTML ini bisa kalian cek ya. Ini bisa kalian cek strukturnya dengan cara inspect element ya. Dengan cara inspect element ya, Kalian contohkan aja deh. Dengan cara inspect element ya. Jadi kalau kalian membuka sebuah website, terus kalian mau lihat sebetulnya website itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman apa di dalamnya. Cara paling mudah itu kan dengan klik kanan di bagian yang kosong atau area kosong di websitenya, kemudian kalian klik inspect, pilih yang bawah sendiri ya. Nanti akan muncul elemennya. Struktur yang dituliskan di bagian atas sendiri, itu struktur bahasa pemrograman yang digunakan. Kalau kita lihat di websitenya Kompas, ini struktur utama atau elemen utama yang dituliskan di bagian atas itu HTML. Berarti web portal berita Kompas itu dibangun menggunakan pondasinya HTML ya. Yang lain juga nanti bisa dicoba sendiri lah ya. Caranya sama. Kita kembali. Secara definisi untuk HTML sendiri, ini kepanjangan dari Hypertext Markup Language, merupakan bahasa yang digunakan untuk membangun halaman website. Hypertext merupakan teks yang ditampilkan pada komputer atau alat elektronik lainnya dengan merujuk ke teks lainnya yang dapat diakses. Biasanya dengan mengklik mouse dan menekan tombol tertentu, nanti menu-menunya akan aktif gitu ya. Atau ketika mouse-nya diarahkan ke bagian tertentu, nanti muncul animasinya gitu ya, di tulisan itu. Hypertext tidak hanya terbatas pada teks, tapi juga dapat berisi tabel atau gambar, dan hypertext merupakan dasar dari struktur web. Karena untuk membangun sebuah web tidak mungkin isinya cuma tulisan aja. Kalau tulisan aja kita kembali ke tahun 1998. Isinya cuma tulisan doang gitu ya. Tapi kalau yang sekarang sudah dipadukan dengan gambar, tabel dan lain sebagainya. Dan itu masuk ke dalam hypertext. Sedangkan markup sendiri ini merupakan kode yang diperlukan agar dapat dibaca oleh browser. Pengertian ini bisa kalian temukan nanti di Wikipedia yang pertama, kemudian yang kedua itu di buku Introduction to HTML dari Dawn Friedman. Ini secara definisi ya. Jadi ada beberapa programmer yang memang menyebutkan HTML itu bukan termasuk bahasa pemrograman karena tidak ada proses logika di dalamnya. Nggak ada mikirnya gitu ya, nggak ada logika yang dijalankan, nggak ada if else-nya memang nggak ada. Jadi beberapa programmer yang menyebutkan HTML ini hanya hypertext aja, teks khusus yang memang bisa dibaca di sistem berbasis web. Ada yang seperti itu, ya itu pendapat masing-masing ya. Nanti kalian berpendapat sendiri juga bisa juga, yang penting jelas sumber referensinya. Kemudian kita masuk di perbedaan elemen dan tag HTML. Yang kalian lihat di depan, satu baris kode itu disebut sebagai elemen ya. Jadi satu baris. Di dalam HTML biasanya satu baris itu dibuka dan juga ditutup. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi satu baris program itu disebut sebagai elemen.
Ini ya, contoh seperti yang ada di depan, ini ada elemen HTML, namanya title, kemudian isi dari title-nya yaitu this is a title. Ini isinya, jadi nanti akan muncul keterangan ini di bagian tertentu di website kalian ya, munculnya itu. Terus kita masuk di tag HTML. Tag HTML ini kode utama yang kalian tuliskan di dalam bahasa HTML ya. Bahasa HTML itu terdiri dari dua tagnya, tag pembuka dan juga tag penutup. Tag pembuka itu yang kurung siku buka, itu tag pembuka ya, tinggal isinya mau kalian isi apa. Kalau isinya title berarti nanti munculnya title, kalau munculnya heading berarti munculnya nanti judul, kalau paragraf berarti isinya paragraf. Isinya di mana? Isinya di dalam kurung ya, jadi jangan di luar kurung, di dalam kurung. Namanya ini tag pembuka. Kemudian yang kedua itu tag penutup. Antara tag pembuka dan tag penutup di dalam HTML itu sama biasanya. Jadi kalau dibukanya dengan title, ditutupnya pakai title juga. Kalau dibukanya pakai H, ditutupnya pakai H juga. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu slash-nya aja di belakang. Itu harus dilakukan ya. Untuk struktur utama di dalam HTML itu menuliskannya seperti itu. Jadi dibukanya pakai title, terus ditutupnya pakai slash title gitu ya. Kalau dibukanya pakai H, ditutupnya pakai slash. Jangan lupa, ini harus kalian tuliskan secara lengkap, termasuk kurung sikunya. Baru di dalamnya yang berwarna merah ini isi kontennya. Isi kontennya mau kalian tuliskan apa gitu ya di dalamnya. Tergantung kalian, nanti tergantung yang mau kalian buat nanti seperti apa. Struktur utama di dalam HTML atau pondasi utama di dalam HTML. Jadi kalau kita melihat bangunan rumah tadi, pondasi utama terdiri dari besi, batu, kemudian semen dan lain sebagainya. Kalau untuk web, pondasi utamanya itu HTML, head, dan juga body. Itu pondasi utamanya itu ya. Yang harus kalian tuliskan di struktur penulisan HTML atau di software text editor kalian nanti yang dituliskan ini dulu yang di awal ya. HTML, head, sama body. Jangan lupa harus ada penutupnya. Kalau dibuka pakai HTML, ditutup pakai HTML juga. Ini struktur utamanya. HTML merupakan root atau induk dari seluruh tag HTML. Ini wajib ditulis di atas sendiri, karena kalau ini nggak ditulis nanti tidak bisa terdefinisi. Ini bahasa pemrogramannya apa sebenarnya gitu ya. Jadi ini harus ditaruh di atas sendiri. Berikutnya di baris kedua itu ada head. Head ini untuk membuat struktur bagian kepalanya, bagian atasnya gitu ya. Terus isi dari websitenya itu dituliskan di dalam body isinya ya. Jadi tiga struktur utama ini yang wajib kalian tuliskan di dalam teks editor kalian nanti. Untuk cara penulisannya kurang lebih kalian bisa tuliskan seperti yang ada di depan, dibuka dengan HTML untuk baris pertama. Baris kedua nanti diisi dengan head, di dalam head nanti bisa kalian isi dengan title. Kemudian ditutup dengan slash head, selanjutnya dibuka dengan body, kemudian baru diisi di dalam body nanti seperti apa gitu ya. Kalian mau bagi bagian websitenya jadi berapa bagian, misalkan dua bagian, bagian kanan dan kiri gitu ya, atau satu bagian, bisa aja. Nah itu naruhnya di dalam body. Yang terakhir nanti ditutup dengan slash body dan ditutup dengan slash HTML. Ini struktur utamanya. Yang harus kalian tulis pertama ketika mau bikin website, ini dulu yang ditulis gitu ya. Gampang, tiga aja kata kuncinya, HTML, head, sama body. Itu ya. Terus selanjutnya kita masuk di tag yang pertama, yaitu title. Title itu fungsi utama untuk membuat keterangan di bagian tab browser ya. Jadi kalau kalian buka tab browser kalian, di bagian atas itu ada keterangan yang menandakan sistem yang sedang kalian buka. Seperti contoh tadi ya, ketika kita buka Kompas ini di sini ya, ini kan ada keterangannya tuh ya, berita terkini hari ini. Yang muncul di bagian atas ini supaya muncul keterangannya, kode yang dipakai itu title namanya. Title ya, termasuk dashboard, control panel, beranda, Google Drive, biar muncul tulisan di tab browser seperti ini yang dipakai title. Itu fungsi utama dari title. Title tempatnya di mana? Di bagian head. Nanti
dicoba ya. Terus selanjutnya yaitu ada tag heading atau judul. Heading itu dibagi jadi 6 tingkatan, mulai dari H1 sampai dengan H6. Semakin besar angkanya, semakin kecil ukurannya ya. Semakin kecil ukurannya, semakin besar judulnya. Jadi untuk membuat judul di halaman website kalian, lagi bikin artikel atau judul website, kalau mau dibikin tulisannya gede, berarti pakainya H1 gitu ya. Jangan lupa dibuka pakai H1, terus ditutup pakai /H1. Nanti munculnya seperti yang kalian lihat di bagian contoh gitu ya. Dia menggunakan H1, makanya keterangannya jadi terlihat lebih jelas, lebih besar, terus lebih hitam tulisannya ya. Ini kalian tinggal sesuaikan aja. Kalau judulnya H1 terlalu besar, berarti kalian turunkan ke H2 gitu ya. H2 terlalu besar, kalian turunkan ke H3. Begitu juga sebaliknya, pokoknya terus turun sampai dengan H6. Ini khusus untuk judul ya, heading ya. Apakah ini bisa dipakai untuk isi artikelnya? Bisa, cuma tulisannya jadi lebih hitam, jadi nggak cocok gitu ya, nggak kontras. Karena nanti ada lagi sintak khusus atau tag khusus untuk menuliskan isi artikel itu ada, gitu. Isi berita ada. Jadi H ini khusus dipakai untuk membuat judul. Oke. Terus selanjutnya yaitu ada paragraf. Heading biasanya gandengannya itu dengan paragraf ya. Paragraf itu dituliskan tagnya dengan huruf P aja, satu aja. Dibuka dengan P, ditutup dengan /P. Contohnya seperti yang ada di depan yang kalian lihat ya. Jadi untuk menampilkan satu baris isi artikel, kalian bisa gunakan tag P di bagian awal, kemudian di bagian akhir kalimat setelah titik gitu ya, atau di akhir paragraf setelah titik kalian kasih /P. Apakah di tengah-tengah bisa dikasih /P? Bisa. Nanti perbedaannya itu tulisannya jadi ter-enter ya ke bagian bawah. Jadi kalian harus tentukan dulu kira-kira akhir dari paragrafnya itu di kalimat mana gitu ya. Karena nanti pengaruhnya ada di bagian enternya ya. Ketika kalian sudah kasih /P, otomatis ter-enter ke bawah isi artikelnya. Makanya H dan P itu biasanya jadi satu bagian, H1. Jadi di atasnya biasanya ada H dulu untuk judul artikelnya, di bawahnya ada P untuk paragrafnya. Dah, sampai di sini ada pertanyaan atau enggak? Oke, Mas Arya silakan ya. Ya. HTML biasanya gandengannya itu dengan CSS ya, bahasa pemrograman. Jadi kalau kalian hanya menggunakan HTML aja, tampilannya pasti kurang menarik, itu pasti ya. Pasti seperti itu. Jadi isinya cuma tulisan, gambarnya juga tidak bisa kita tata posisinya, terus tidak bisa kita atur besar kecilnya. Nah, untuk mengatur dari sisi warnanya, untuk mengatur dari besar kecil gambarnya, untuk mengatur dari sisi penempatannya gitu ya, pembagian bagiannya itu pakainya CSS. Dan HTML dan CSS biasanya ini satu sejoli ya, yang tidak bisa dipisahkan. Biasanya itu seperti itu. Kalau ada HTML pasti ada CSS juga, pasti ya. Itu Mas Arya ya. Itu dasarnya. Yang lain ada juga JavaScript, itu dipakai untuk animasi. Kemudian kalau dari sisi server atau bagian backend, kalian bisa menggunakan PHP nanti ya. Salah satunya. Yang lainnya ada banyak. Terus mudah-mudahan kalian bisa memahami sedikit untuk materi kita hari ini. Jadi intinya untuk membangun sebuah sistem berbasis website, langkah awal yang harus kalian tuliskan, tag awal yang harus kalian tuliskan, diantaranya ada 3. HTML, head, dan juga body ya. HTML, head, dan juga body. Itu yang kalian tuliskan terlebih dahulu di awal. Nanti setelah itu baru kalian kasih lagi dengan tag yang lain sesuai dengan kebutuhan sistemnya seperti apa. Oke, ingat, jadi
Tag-tag ini sebagai tag awal yang kalian tuliskan. Untuk isinya kalian bisa menggunakan title seperti yang dicontohkan tadi. Kemudian kalian bisa menggunakan heading untuk membuat judul. Untuk membuat isi artikelnya kalian bisa menggunakan paragraf atau P gitu ya. Ini pembahasan kita hari ini ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan materinya. Nanti biar lebih paham, silakan setelah ini nanti langsung kalian praktekkan aja sesuai dengan jam praktikum ya nanti ya. Silakan kalian praktekkan sesuai dengan modul praktek yang Parian share. Sebelum Parian tutup, untuk pembahasan berikutnya yang akan kita bahas selanjutnya, kita akan mulai membahas tentang bahasa pemrograman yang kedua untuk membangun sistem berbasis web, yaitu CSS, Cascading Style Sheet ya, yang menjadi satu bagian ketika membuat tampilannya lebih menarik. Oke, ini pembahasan berikutnya. Dan untuk tugasnya yang hari ini, silakan kalian bisa coba ini nanti di rumah, kalian ketikkan menggunakan teks editornya, Visual Studio Code. Nanti kalian coba, terus kalian buat laporan praktikumnya di dalam file Word, nanti dikirimkan hasilnya di file atau di form tugas classroom ya. Nanti seperti biasa kalian berikan nama dan NIM kalian di keterangan atau di nama tugasnya. Oke, pada rasa itu ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Kalau ada kesalahan dari apa yang Parian sampaikan, Parian mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di kelas praktik. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pembelajaran mata kuliah pemrograman web yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025 ini, mulai dari Kemendikti Saintek, kemudian melalui LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, Panitia Sertifikasi Dosen tahun 2025, dan tidak lupa saya juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan dosen, karyawan, pimpinan Sivitas Akademika STEMIK Kamkom Surakarta yang membantu kelancaran proses sertifikasi dosen tahun 2025 ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.